Masih ingat lagu ini? Lagu lama dari Zigas, tapi rasanya nggak pernah benar-benar usang. Karena setiap kali didengar, ada satu pertanyaan yang langsung muncul di kepala. Benarkah sahabat bisa jadi cinta? Malam ini, kita akan menyelami perasaan itu. Bukan sekadar lirik lagu, tapi kisah nyata yang mungkin juga sedang kamu alami. Kita sering mendengar kisah dua sahabat yang tiba-tiba jatuh cinta. Kita menyaksikan film, membaca novel, bahkan mungkin mengalami sendiri. Persahabatan yang terasa hangat, nyaman, dan aman, lalu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, lebih mengguncang hati. Tapi, benarkah cinta bisa tumbuh dari persahabatan? Atau itu hanya ilusi dari kesepian yang menyamar sebagai keintiman? Hari ini, kita akan menyelami pertanyaan yang tak pernah sederhana. Bukan sekadar mungkin atau tidak, tapi apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran, hati, dan perasaan ketika cinta muncul dari ruang yang awalnya kita sebut sebagai sahabat. Persahabatan adalah satu-satunya bentuk hubungan yang tumbuh tanpa tekanan. Tak ada ekspektasi untuk romantis, tak ada tuntutan untuk membalas pesan dengan cepat, tak ada kecemasan jika tak bertemu beberapa hari. Namun justru karena itu, ia menjadi tempat yang sangat aman. Seseorang yang tahu cerita terburukmu tetap tinggal. Seseorang yang melihat wajahmu tanpa riasan emosi tetap bisa tertawa. Seseorang yang tahu kamu sedang hancur, tapi memilih duduk di sebelahmu tanpa menghakimi. Dalam psikologi, kedekatan emosional adalah fondasi utama dari cinta. Dan dalam persahabatan, kedekatan itu tumbuh setiap hari. Tanpa kita sadari, saat kita nyaman dengan seseorang tanpa takut ditolak, otak kita mulai merespon dengan produksi oksitosin, hormon kedekatan yang sama yang muncul saat kita jatuh cinta. Tanpa sadar, tubuhmu sedang menanam benih. Benih yang tak berbunyi, tak berteriak, tapi tumbuh, perlahan, diam-diam. Ketika kamu mulai merasa rindu padanya, bukan karena kamu butuh bantuan, tapi karena kamu ingin mendengar suaranya. Ketika kamu mulai memperhatikan bagaimana dia berpakaian, atau ketika kamu merasa cemburu saat dia bercerita tentang orang lain, itu bukan tiba-tiba. Itu hasil dari kedekatan yang dibiarkan berakar. Beberapa orang menyangkalnya. Masa aku jatuh cinta sama sahabat sendiri? Enggak mungkin. Tapi psikologi punya jawabannya. Cinta bukan soal mau atau tidak mau. Cinta adalah proses kognitif dan emosional yang tidak selalu rasional. Saat kamu menghabiskan waktu bersama seseorang, memiliki kesamaan nilai, saling mendukung secara emosional, dan merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Itu adalah resep cinta yang sempurna, meskipun kamu tak berniat untuk memasaknya. Ada satu rasa takut yang lebih besar dari takut ditolak. Takut kehilangan orang yang paling kamu percaya. Menyatakan cinta kepada sahabat berarti mempertaruhkan segalanya. Jika diterima, kalian bisa menjadi kisah yang luar biasa. Jika tidak, persahabatan yang dulu terasa nyaman bisa berubah menjadi canggung. Ini bukan cuma soal cinta, ini tentang kehilangan rumah. Dan manusia, secara naluriah, takut kehilangan tempat ia merasa aman. Psikologi menyebut ini sebagai attachment security. Saat seseorang menjadi pusat dari stabilitas emosional kita, mengubah hubungan itu menjadi romantis adalah risiko besar. Karena jika gagal, kita kehilangan bukan hanya pasangan, tapi juga sahabat, pendengar, tempat bersandar.
Cinta yang tumbuh dari persahabatan punya akar yang berbeda. Ia tidak dibangun dari daya tarik fisik atau obsesi sesaat. Ia dibangun dari kebiasaan untuk saling hadir. Orang yang jatuh cinta karena tampilan luar bisa cepat padam, tapi cinta dari sahabat adalah cinta yang melihat luka namun tidak pergi, yang tahu aibmu namun tetap bertahan, yang tidak pernah berusaha menjadi sempurna namun menjadi satu-satunya yang membuatmu merasa cukup. Apakah cinta semacam ini lebih kuat? Mungkin iya, tapi cinta dari persahabatan juga bisa lebih menyakitkan saat gagal, karena kamu kehilangan dua orang dalam satu tubuh, kekasih dan sahabat. Friendzone, kata yang sering dijadikan lelucon, meme, atau sindiran di media sosial. Tapi di balik semua itu, ada kenyataan yang sepi. Ada seseorang yang mencintai dalam diam, tapi hanya dianggap sahabat. Dan inilah sisi yang paling menyakitkan dari cinta yang tumbuh dari persahabatan. Ketika kamu merawat perasaan, membangun harapan, tapi dia tak pernah melihatmu lebih dari teman yang baik. Kamu selalu ada saat dia butuh. Kamu mendengar semua keluh kesahnya tentang orang yang dia sukai. Kamu ikut senang saat dia bahagia, tapi kamu juga ikut hancur saat dia menangis karena seseorang yang bukan kamu. Friendzone adalah perang batin antara hati yang mencintai dan mulut yang memilih diam. Karena kamu takut, jika kamu bicara, semuanya akan berubah. Jika kamu diam, rasa ini semakin menyiksa. Psikologi menyebut ini sebagai unrequited love, cinta yang tak dibalas, dan efeknya bisa sangat dalam. Kamu bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak cukup, bahkan merasa bersalah karena mencintai. Padahal mencintai bukanlah kesalahan. Yang menyakitkan adalah ketika cinta itu tidak diberi ruang, bahkan untuk sekadar dianggap wajar. Tapi pertanyaannya, apakah friendzone selalu berarti kamu tak punya harapan? Tidak selalu. Kadang orang tidak menyadari bahwa yang paling cocok untuk mereka sudah ada di depan mata. Namun kadang juga memang kamu hanya hadir sebagai rumah singgah, bukan sebagai tujuan, dan kamu harus tahu kapan harus tetap tinggal dan kapan harus pulang demi dirimu sendiri. Saat dua sahabat memutuskan untuk bersama, mereka membawa harapan yang tinggi dan ekspektasi yang sangat rapat, karena kalian saling tahu luar dalam. Kadang kalian lupa bahwa cinta membutuhkan kencan, bukan cuma kebiasaan. Butuh romansa, bukan hanya kenyamanan. Cinta dari sahabat bisa bertahan jika kalian tetap menjaga dua hal. Jangan lupa bahwa sekarang kalian pasangan, bukan hanya teman. Jangan buang persahabatan itu saat kalian berdebat sebagai kekasih. Pertengkaran bisa terasa lebih tajam karena kalian saling tahu kelemahan. Tapi di balik itu, kalian juga punya kekuatan. Kalian bukan cuma saling mencintai, tapi juga saling mengerti. Ini bagian paling menyakitkan. Kamu menyatakan cinta, dan dia tidak bisa membalasnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Beberapa orang bisa kembali jadi teman, beberapa tidak. Semua tergantung pada kedewasaan, pada keikhlasan, pada waktu. Psikolog menyebut ini sebagai proses grieving a relational loss, berduka untuk hubungan yang tidak jadi. Dan seperti proses duka lainnya, kamu butuh waktu untuk menyembuhkan ekspektasi. Bukan untuk melupakannya, tapi untuk membiarkan perasaanmu duduk tanpa menyakitimu. Kadang setelah waktu yang cukup panjang, kalian bisa menemukan bentuk persahabatan baru yang lebih jujur, lebih dewasa. Kadang juga tidak. Dan itu bukan kegagalan, itu evolusi. Jawabannya bukan cuma bisa, tapi seringkali cinta terbaik lahir dari persahabatan yang paling sederhana. Karena cinta sejati bukan yang datang dari tarikan nafsu sesaat, tapi dari keterikatan emosional yang tumbuh
dari kepercayaan yang tak dibangun dalam semalam, dan dari kedekatan yang tidak kamu sadari sudah berubah jadi ketergantungan. Kalau hari ini kamu sedang dekat dengan seseorang, dan kamu mulai merasa, "Kenapa ya, dia yang selalu muncul di pikiranku akhir-akhir ini?" Mungkin hatimu sedang bicara sesuatu yang belum kamu izinkan untuk diakui. Cinta yang tumbuh dari persahabatan bukan cinta yang meledak seperti kembang api, tapi seperti api unggun. Hangat, tenang, dan bisa terus menyala jika kamu menjaganya, bukan hanya membakarnya.